Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri Nurmadani. Di sini saya akan menjelaskan dua rangkaian yang menggunakan metode yang berbeda. Nah, rangkaian pertama yang akan saya jelaskan yaitu rangkaian yang menggunakan metode parallel in dan parallel out. Dan rangkaian kedua yang akan saya jelaskan yaitu rangkaian yang menggunakan metode serial in dan serial out. Nah, di sini saya sudah memiliki rangkaian yaitu rangkaian yang menggunakan metode parallel in dan parallel out. Nah, sebelum saya menjelaskan rangkaian ini, akan lebih baik jika kita mengetahui dulu apa itu parallel in dan parallel out. Nah, rangkaian parallel in dan parallel out adalah rangkaian yang memiliki input dan output yang masuk secara bersamaan dan keluar secara bersamaan juga. Nah, langsung saja kita lihat ke dalam rangkaiannya. Di sini rangkaian tersebut memiliki 4 input, 4 output, dan 4 ICD flip-flop, kemudian 1 clock. Nah, di sini saya akan masukkan 1 ke dalam inputan pertama, 0 inputan kedua, 1 inputan ketiga, dan terakhir 0 sebagai inputan keempat. Nah, ini belum saya jalankan rangkaiannya. Nanti jika sudah saya jalankan, maka 1 akan keluar ke sini yaitu 1, 0 juga di sini 0, dan 1 di sini 1, 0, 0. Nah, outputnya ini akan keluar secara bersamaan jika saya sudah menghidupkan saklarnya atau menjalankan rangkaiannya. Langsung saja kita coba. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa outputnya akan keluar secara bersamaan jika kita menghidupkan saklar atau menjalankan programnya atau rangkaiannya. Nah, clock di sini berguna untuk mengatur irama dalam rangkaian tersebut. Nah, selain dengan clock, kita juga bisa menggunakan logic state. Jika clock secara otomatis, logic state ini secara manual. Jadi, saat kita menjalankan rangkaiannya, jika kita menggunakan clock, maka rangkaiannya akan berjalan secara otomatis. Jika kita menggunakan logic state, kita harus pencet logic state-nya untuk menghidupkan rangkaian tersebut. Nah, mari kita coba. Sebelumnya kita ganti dulu inputannya agar berbeda dengan saat kita memakai clock. Nah, saat saya jalankan, outputnya tidak keluar apa-apa karena tidak ada yang men-trigger IC flip-flop ini. Nah, jadi kita harus pencet logic state yang ini agar outputnya keluar seperti inputan yang kita masukkan. Nah, itu dia bedanya jika kita menggunakan clock dan menggunakan logic state. Itu saja untuk rangkaian pipo. Selanjutnya kita akan ke rangkaian SISO, yaitu rangkaian yang menggunakan metode serial in dan serial out. Nah, sekarang saya punya rangkaian yang menggunakan metode serial in dan serial out. Serial in dan serial out sendiri yaitu rangkaian yang memiliki input-outputnya yang masuk dan keluarnya secara berurutan. Jika tadi kita mempunyai rangkaian yang input dan outputnya masuk dan keluar secara bersamaan, maka serial in dan serial out itu secara berurutan. Nah, langsung saja kita lihat pada rangkaian yang sudah saya miliki ini. Nah, di sini ada 1 input dan 1 output. 4 ICD flip-flop dan clock atau logic state yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, arti dari masuk dan keluar secara bersamaan yaitu jika kita memasukkan inputan 1, maka dia tidak akan langsung keluar seperti metode yang sebelumnya. Karena di serial in dan serial out, dia akan melalui proses di mana dia akan masuk ke ICD flip-flop yang pertama, kemudian bergeser ke yang kedua, ketiga, dan dia baru keluar. Langsung saja kita coba. Dia akan ke sini,
kemudian ke sini, dan keluar. Nah, kan arti dari register itu yaitu rangkaian yang bisa menyimpan atau memproses informasi dalam bentuk biner. Nah, di sini sebagai contoh, kita bisa memasukkan biner atau input yaitu 1010. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat. Kita hidupkan dulu rangkaiannya, kemudian dia akan memproses seperti ini. Nah, jadi kita bisa masukkan dengan 1, 0, 1, 0. Nah, dia akan keluar yaitu 1, 0, 1, 0. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jika kita memasukkan inputan 0, maka dia akan ke IC yang pertama. Kemudian kita langsung mengganti inputannya yaitu 1. Kemudian output 0 yang tadi ada di sini, dia akan pindah atau bergeser ke rangkaian sini. Kemudian IC yang pertama akan memasuki inputan yang kedua yaitu 1 tadi. Nah, jadi dia akan melalui proses yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tetapi kalau kita pakai clock, kita bisa melakukannya secara otomatis. Kita hanya perlu mengganti inputannya untuk menyimpan biner-biner yang kita mau. Nah, kalau kita menggunakan logic state, dia bisa secara manual, yaitu kita harus men-triggernya satu-satu dan dia juga akan keluarnya satu-satu, tetapi secara berurutan. Nah, jadi seperti ini caranya. Jadi, saya mau binernya itu 1010. Jadi, kita masukin dulu 1, kemudian kita trigger ini. Nah, dia akan disimpan ke sini. Kemudian, inputannya 0. Kita trigger lagi. Nah, jadi inputan 1 itu akan bergeser ke sini, inputan 0 akan masuk ke sini. Kemudian 1, kita trigger lagi. Nah, bergeser lagi. Kemudian 0, kita trigger lagi. Nah, dia akan masuk ke sini. IC ini sudah penuh dengan inputan. Jadi, kita bisa keluarin, yaitu dengan cara men-trigger ini satu persatu juga. Nah, 1, 0, 1, 0. Nah, itu dia rangkaian-rangkaian yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.